Mungkin moms or dad masih ingat beberapa game jadul tempo dulu yang pernah hit di era tahun 90-an. Umumnya sederet game-game jadul ini hanya bisa dimainkan di PC atau personal komputer. Level dan jenis permainan pun sangat sederhana, tidak sesulit seperti game-game yang ada saat ini. Namun game-game jadul ini ada punya sensasi yang mungkin bisa bikin kita kecanduan untuk memainkannya. Apakah masih ingat game jadul apa saja yang pernah dimainkan tempo dulu, yang apabila kita mainkan kembali saat ini mungkin akan membangkitkan nostalgia kita kembali? Nah, berikut beberapa games jadul yang mungkin akan membangkitkan memori kita kembali apabila kita mainkan lagi saat ini. Yang pertama ada Padding Frenzy. Moms pasti kenal betul dengan game Padding Frenzy yang diklasifikasikan sebagai game PC legendaris. Game ini diproduksi oleh Sprout Games dan dipublikasikan oleh PopCap Games dan dirilis sejak 11 Februari 2004. Artinya game ini sudah berusia lebih dari 20 tahun. Di game ini, moms akan berperan sebagai ikan yang kelaparan dan harus memangsa berbagai ikan lain supaya ukuran tubuhnya kelak membesar dan bisa naik level. Memainkannya pun mudah karena moms hanya perlu menggerakkan mouse saja. Untuk memainkan game ini, moms hanya membutuhkan kelincahan dan kewaspadaan sebab di dalam laut yang menjadi latar tempatnya bertebaran ranjau-ranjau berbahaya dan mematikan. Tak hanya itu, ada juga ikan predator berukuran besar, ikan yang terpapar radiasi, hingga ubur-ubur penyengat yang perlu moms hindari. Untuk mendapatkan reward tambahan, moms juga bisa menangkap mutiara dari kerang. Yang kedua itu ada Zuma. Game jadul legendaris lainnya adalah Zuma. Dari anak-anak hingga orang tua, banyak yang kecanduan bermain game sederhana ini. Game Zuma dirilis pada 12 Desember 2003 dan dibuat oleh Oberon Media dan dipublikasikan oleh PopCap Games. Permainan ini sangat sederhana karena moms hanya berperan sebagai seekor kodok dan hanya harus menembakkan bola berwarna-warni. Bola-bola ini nantinya harus ditembakkan sesuai dengan kelompok warnanya supaya menghilang dan moms dapat mendapatkan poin. Namun hati-hati, bola ini tidak boleh sampai masuk ke dalam tengkorak. Ini bisa berakibat moms kehilangan 1 nyawa. Moms nantinya dibekali dengan 3 nyawa yang bisa digunakan di level berikutnya. Semakin tinggi levelnya, tantangan akan semakin sulit, bola semakin cepat bergerak dan warna bola pun semakin beragam. Yang ketiga ada Bounce Out Blitz. Ini adalah game jadul yang akan menampilkan bola-bola lucu berwarna-warni. Permainan ini merupakan salah satu permainan yang paling digemari anak perempuan pada masanya. Untuk memainkan game ini caranya sangat mudah, yakni dengan menukar-nukar posisi bola supaya bisa sejajar dan berkumpul dengan warna dan motif yang sama. Namun karena motif dan warnanya itu sangat beragam, pemain biasanya merasa kesulitan untuk menyelesaikannya. Selain itu, moms juga merasa terburu-buru karena dikejar waktu yang terbatas. Moms juga harus menjaga agar bom tidak meledak sebelum pemain menyelesaikan misi. Kemudian yang keempat ada Pac-Man. Pac-Man adalah permainan arcade yang dikembangkan oleh Namco dan diterbitkan Midway. Ia dirilis di Jepang pada 22 Mei 1980. Pada mulanya ia dirilis di arcade saja, tapi Pac-Man yang masih populer hingga kini telah dirilis juga dalam platform lainnya seperti Game Boy dan Sense. Perancang permainan ini adalah Toru Iwatani yang merupakan karyawan Namco. Permainan ini sangat sederhana tetapi menarik. Mom nantinya harus mengontrol tokoh berwarna kuning bernama Pac-Man dan membawanya mengelilingi lorong berliku-liku sambil memakan titik-titik kecil dan juga beberapa benda khusus lainnya. Sementara itu, pada saat yang sama terdapat 4 hantu yang akan berkeliling di lorong tersebut dan bertugas untuk menangkap Pac-Man.
Mom bisa menyelesaikan satu level jika telah berhasil memakan seluruh titik dan benda khusus. Sebenarnya permainan dapat terus berlanjut tanpa batasan tingkat, tetapi tingkat ke 256 memiliki bug yang akan menyebabkan gambar di layar tidak beraturan. Oleh karena itu, Pac-Man tidak dapat terus dimainkan melewati tingkat tersebut. Yang kelima ada Tetris. Moms pasti sangat mengenal game legendaris yang satu ini. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pasti pernah main game ini. Nama Tetris tersendiri berasal dari bahasa Rusia Terpuk dan dibuat oleh Alexei Pajitnov pada 1984 di Laboratorium Soviet Academy of Science. Permainan menyusun balok ini sekilas terlihat sederhana karena cara mainnya mirip puzzle. Namun karena kepopulerannya, Tetris disebut sebagai permainan terbaik sepanjang masa. Popularitas Tetris meroket saat Pajitnov bertemu dengan Hans Rogers, yakni pembuat game Nintendo yang bantu menyempurnakan Tetris supaya lebih bagus dan terkenal. Kini Tetris bisa dengan mudah dimainkan dalam Game Boy, Xbox One, dan PlayStation 4 dengan nama Tetris Ultimate. Yang keenam ada Harvest Moon. Ini adalah salah satu game jadul yang sangat terkenal dan legendaris. Game Harvest Moon ini pertama kali muncul di Jepang pada 1996 dan dikembangkan oleh Natsume. Ini adalah game simulasi kehidupan yang mengisahkan karakter pria yang mengambil alih kebun kakeknya di Mineral Town. Misi game ini sederhana. Moms hanya dituntut untuk mengurus kebun, memelihara ternak, dan bersosialisasi dengan karakter lain. Jika Moms sukses mengelola kebun, nantinya Moms bisa upgrade rumah dan menikah dengan karakter wanita yang ada di dalam game. Beberapa karakter wanita yang populer adalah Popuri, Anne, Ellie, Mary. Setelah pendekatan, melamar, menikah, nantinya pemain juga bisa memiliki anak. Menarik bukan, Moms? Yang ketujuh ada Sonic the Hedgehog Classic. Sonic the Hedgehog adalah salah satu game Sega terpopuler di dunia. Kalau dulu Moms atau Dad cuma bisa memainkan game ini di PlayStation, sekarang Sonic sudah bisa diunduh di iPhone dan Android. Game jadul yang satu ini asik untuk dimainkan untuk seru-seruan bersama teman atau kerabat. Yang kedelapan ada Street Fighter Champion Edition. Dad mungkin masih ingat arcade game yang satu ini. Ada banyak tokoh yang kerap dijadikan andalan untuk bermain seperti Ryu, Ken, Dalsim. Tak bisa dimungkiri bahwa game jadul buatan Takashi Nishiyama ini populer pada tahun 90-an. Jika kangen dengan game ini, Dad tidak perlu repot-repot beli PS karena Street Fighter sudah bisa diunduh di iPhone dan Android. Yang kesembilan ada Circus Charlie. Pilihan game jadul selanjutnya yang bisa Moms mainkan untuk bernostalgia adalah Circus Charlie. Circus Charlie ini adalah game aksi seru yang mengajakmu bermain sebagai badut sirkus bernama Charlie. Dalam game ini, kamu akan menyelesaikan berbagai minigame bertema sirkus yang unik dan menantang. Tugas pemain adalah melakukan berbagai trik seperti melompat melalui cincin api, berjalan di atas tali, melompat di antara trampolin, dan berayun dari trapeze. Selain itu, para pemain juga harus berlomba melawan waktu untuk mendapatkan poin bonus. Circus Charlie memiliki 6 level utama dengan berbagai sub-level yang semakin sulit. Setiap level memiliki tantangan yang berbeda seperti menghindar musuh, mengumpulkan poin, dan menyelesaikan tugas dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang ke-10 ada Crash Team Racing. Crash Team Racing atau CTR adalah game balap klasik yang dirilis pada tahun 1999 untuk PlayStation 1. Game ini merupakan salah satu game PlayStation 1 yang paling populer dan digemari banyak orang hingga saat ini. Dalam game ini, kamu akan berlomba menggunakan berbagai karakter ikonik dari seri Crash Bandicoot seperti Crash, Coco, Cortex, dan Spyro.
Kamu dapat memilih berbagai kart yang unik dan meningkatkan performa kartumu dengan power up yang didapatkan di sepanjang lintasan. CTR memiliki berbagai mode permainan seperti adventure, arcade, dan time trial. Mode adventure mengajakmu untuk menyelesaikan berbagai misi dan mengalahkan bos untuk membawa karakter dan kart baru. Nah, itulah tadi beberapa games jadul yang pernah populer pada masanya. Itu pada tahun 90-an. Jika Moms or Dad masih rindu dengan game-game tersebut, ingin memainkan kembali, silahkan unduh di iPhone atau Android sekarang. Oke, selamat bernostalgia.